Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali bertatap muka dengan saya Asyaf Nur Rahman, saya salah satu mahasiswa dari Universitas Syekh Nurjati Cirebon yang hari ini alhamdulillah sudah memasuki semester 5. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin membuat sebuah video daripada salah satu tugas UTS, ujian tengah semester, daripada salah satu mata kuliah yang hari ini saya langsung kerjakan di semester 5, yaitu bahan ajar media pembelajaran. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat daripada beliau Allah kita hari ini bisa bertatap muka, bisa membuat video hari ini dan diberikan kesehatan sampai saat ini. Serta tidak lupa mari kita sama-sama mengucapkan salawat serta salam kepada siapa lagi kalau bukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk menindaklanjuti dari salah satu mata pelajaran yang saya ajar di salah satu MTS yang ada di Jampang Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Darul Muhajirin, saya membawakan salah satu pembelajaran yaitu sejarah kebudayaan Islam dan fikih. Pada kesempatan hari ini kita akan membawakan salah satu pembahasan di mana yang ada di pelajaran fikih dasar khususnya untuk kelas 7 MTS. Baik, yang telah saya sampaikan sebelumnya kepada anak-anak tentang kewajiban kita sebagai umat muslim yang sudah balik berakal, maka kewajiban kita adalah salah satunya melaksanakan sholat. Lantas bagaimana kita melaksanakan sholat? Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk kita melaksanakan sholat? Ya, ada beberapa syarat sah sholat sehingga harus terpenuhi syarat-syarat berikut supaya sholat kita sah menurut fikih. Untuk diterima atau tidaknya itu kita kembalikan lagi kepada Allah, hak itu hak prerogatif Allah. Untuk sah atau tidaknya itu sesuai ilmu fikih. Kalau kita misalkan menjalankan kaidah-kaidah fikih, hukum-hukum fikih, insya Allah itu bisa dikatakan sah atau tidaknya. Baik, lantas apa salah satu untuk melaksanakan sholat itu salah sahnya apa? Di dalam salah satu kitab fikih, salah satu syaratnya di antara beberapa syarat sah untuk melaksanakan sholat, yaitu yang pertama bersih daripada najis dan hadas yang ada di badan kita, hadis dan najis yang ada di dalam pakaian kita, maupun bersih daripada najis yang ada di dalam tempat kita akan melaksanakan sholat, badan, pakaian, dan tempat. Kalau di badan bagaimana? Di badan kita yaitu salah satunya, mohon maaf, mandi junub apabila kita sudah junub atau mimpi jima dan yang lainnya. Tetapi pada kesempatan hari ini bukan itu yang saya sampaikan, tapi yaitu melaksanakan toharoh, bersuci atau berwudu. Nah, setelah kita toharoh, bersuci daripada najis dan yang lainnya, yaitu kita lanjut berwudu. Karena pembahasan toharoh sudah saya sampaikan ke anak-anak, kita untuk pembahasan wudu pada kesempatan hari ini. Wudu bagaimana? Mungkin setiap orang itu pernah melaksanakan wudu dan itu pasti bakal melaksanakan wudu minimal satu hari itu 5 kali untuk melaksanakan sholat. Lantas wudu yang akan saya bahas hari ini adalah wudu di antaranya dalam keadaan darurat atau dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan tidak ada air sama sekali. Mungkin ada air tapi hanya sebatas cukup saja. Nah, karena selama ini kita sering berwudu di rumah kita atau di masjid-masjid dengan menggunakan air yang begitu amat lumayan dari keran masjid, dan kita itu sudah memaklumi, kita sudah tahu bagaimana cara berwudu. Lantas bagaimana? Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang berwudu dalam keadaan darurat, misalkan dalam menggunakan air hanya sebatas 1 aqua. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Bagaimana Pak untuk melaksanakan wudhu hanya menggunakan mungkin kurang daripada 1 liter, ini 600 ml, bahkan kurang 500 ml, apakah bisa? Bisa. Salah satunya di saat kita dalam keadaan darurat atau misalkan tidak dalam keadaan darurat juga,
bisa berwudu dengan air yang kurang daripada 500 ml ini, bahkan kurang, bahwa dahulu bahwa Rasulullah SAW pernah disampaikan oleh sahabatnya, sahabat menyampaikan kepada sahabatnya pernah melihat Rasulullah SAW berwudu hanya menggunakan 1 gelas air saja, dan itu insya Allah sah. Kita berwudu dengan menggunakan air mineral kurang daripada 1 liter. Dengan catatan satu, air yang kita gunakan itu adalah air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Yang sudah kita ketahui ada beberapa air, yang pertama air suci dan mensucikan, kemudian yang kedua dan berikutnya banyak pembagian air, yaitu ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang kita akan gunakan adalah air yang suci dan mensucikan atau air mutlak, yang bisa kita bahas dari beberapa sumber mata air, air gunung, air sungai, dan yang lainnya. Kita tidak akan membahas begitu lebar. Dan ini adalah insya Allah air murni, boleh menggunakan air keran atau air minum pula, selama air ini bisa dikatakan air mutlak. Dari mana dasarnya bisa dikatakan air mutlak? Selama ini bisa disebut air biasa, itu termasuk air mutlak. Tetapi kalau misalkan berubah warna, kita masukkan kopi menjadi air kopi, warna dan jenisnya dan penyebutannya berbeda. Kita masukkan teh, berbeda pula menjadi air teh. Nah, dengan menggunakan air ini bagaimana? Salah satu yang disampaikan dari beberapa literasi kitab kuning untuk berwudu dengan menggunakan air yang sedikit, yaitu berwudulah pada anggota wudu, bagian-bagian wudu yang wajibnya saja. Ya, dengan catatan kita tidak bisa memastikan kalau misalkan kita berwudu dengan air yang kurang daripada 1 liter ini atau yang jumlah sedikit ini, kita tidak memastikan kalau misalkan kita berwudu membasuh anggota wudu yang wajib, kemudian anggota wudu yang sunnah. Tapi kalau misalkan kita itu berwudu dengan menggunakan air yang sedikit ini, tidak akan cukup kalau seluruhnya yang kita basuh. Maka kata sebagian ulama dan dari para beberapa kitab kuning, kitab-kitab fikih Syafi'i, insya Allah berwudulah dengan yang wajib saja, dalam bagian-bagian wajib. Salah satunya membasuh muka, kemudian membasuh telapak tangan, sebagian kepala atau sebagian rambut, dan pastinya membasuh kaki. Itu yang mesti kita lakukan. Nah, dengan berapa? Karena kewajiban kita berwudu itu adalah dalam 1 basuhan. Basuh muka 1 kali basuhan kewajibannya, sedangkan 2 atau 3 itu sunnahnya. Maka apabila kita mendapatkan dalam keadaan darurat air yang hanya sedikit seperti ini, anak-anak dan yang lainnya mohon diperhatikan, maka saya pastikan berwudulah untuk anggota wudu yang wajib dan membasuh dengan 1 basuhan yang wajib. Karena kenapa? Kalau bisa kita membasuh basuhan yang kedua dan ketiga, takutnya air yang kita gunakan ini tidak cukup untuk membasuh anggota yang lainnya. Nah, ini hanya sedikit yang saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua maupun bagi anak-anak didik semuanya. Sedikit daripada saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya, umumnya bagi kita rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu bersih karena menjalankan perintah Allah dan menjalankan syariat Rasulullah SAW, bertaharah dan melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.